Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Bapak dosen, Bapak Anto, selaku dosen dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Di sini saya akan memaparkan satu materi yang ada di dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara sebagai memenuhi tugas individu yang diberikan, yaitu dengan materi sumber-sumber dan subjek hukum administrasi negara. Di sini saya Yuni Kartika dari kelas 06 PPKM 001 Prodi PPKN Universitas Pamulang. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli. Yang pertama di sini ada hukum administrasi negara menurut Oppenheim. Beliau mengemukakan bahwasanya hukum administrasi negara merupakan sebuah penggabungan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terikat pada badan-badan tinggi maupun rendah. Nah, yang kedua dari Logeman. Beliau mengemukakan bahwasanya hukum administrasi negara itu adalah seperangkat norma-norma yang berhubungan dengan pejabat administrasi negara untuk melakukan tugasnya dengan cara khusus. Sedangkan menurut JHP BLT Freud, ia mengatakan bahwasanya hukum administrasi negara adalah seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan pemerintahan hendak memenuhi tugasnya. Yang kedua, yaitu sumber-sumber dari hukum administrasi negara. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya hukum. Nah, di sini ada sumber-sumber dari hukum administrasi negara itu. Yang pertama ada sumber hukum material. Sumber hukum material dalam hukum administrasi negara ini adalah meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi atau isi dari aturan-aturan hukum. Yang faktor yang pertama yaitu ada faktor sejarah atau historis, yang kedua itu ada faktor sosiologis atau antropologis. Yang kedua ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui suatu proses tertentu, sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku secara umum dan ditaati berlakunya pun secara umum juga. Nah, sumber hukum formil dalam hukum administrasi negara ini yang pertama ada undang-undang dalam arti luas. Yang kedua ada kebiasaan atau praktek alat tata usaha negara. Dan yang ketiga ada jurisprudensi. Yang keempat ada doktrin atau pendapat para ahli. Dan yang kelima ada traktat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam subjek hukum administrasi negara. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia atau orang atau sesuatu yang dapat dipersamakan dengan orang yang sering kita kenal dengan istilah badan hukum. Nah, di dalam subjek hukum administrasi negara ada yang pertama yaitu pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pula. Nah, di sini
pegawai negeri memiliki hak dan kewajiban, yaitu yang pertama, memiliki hak menerima gaji dan tunjangan lainnya yang sah, seperti memperoleh cuti. Yang kedua, memiliki hak untuk memangku suatu jabatan. Dan yang ketiga, memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Yang keempat, yang terakhir, yaitu memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang bersumber dari lapangan hukum publik. Yang kedua, subjek hukum administrasi negara itu ada jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan suatu tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang di dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Jabatan sebagai subjek hukum dalam lapangan hukum administrasi negara adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, jabatan juga memiliki kewenangan hukum sebagaimana pegawai negeri. Sebagai contoh yaitu seorang polisi yang berhak menangkap orang yang mengganggu ketertiban umum. Nah, yang ketiga ini yaitu jawatan, dinas, dan BUMN atau BUMD. Yang pertama jawatan. Jawatan adalah kesatuan organisasi aparatur pemerintah yang mencakup tugas pemerintahannya yang bulat dan merupakan kesatuan anggaran negara tersendiri. Sebagai subjek hukum, maka hak yang dimiliki jawatan adalah memiliki dan menguasai kekayaan negara atau daerah. Oleh karena itu, jawatan berkewajiban memelihara dan menyimpan kekayaan negara daerah. Sedangkan dinas dirumuskan sebagai kelompok bagian organisasi yang secara khusus mengerjakan suatu tugas fungsional tertentu yang bersifat homogen. Di bidang administrasi negara, organisasi demikian seperti ini dinamakan dinas publik, yaitu organisasi yang bertugas menyelenggarakan kepentingan umum. Sedangkan BUMN atau BUMD adalah sama kedudukannya dengan jawatan dan dinas. Hanya saja BUMN ini lebih diarahkan pada tugas-tugas fungsional yang bukan saja menyelenggarakan kepentingan umum, akan tetapi disertai dengan upaya untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, ada daerah-daerah swapraja dan swatantra, yaitu daerah kabupaten atau kota dan provinsi. Daerah ini adalah suatu kesatuan wilayah dalam organisasi negara yang karena kelahirannya disebabkan mungkin didasarkan atas hak swapraja yang diakui ataukah karena hak otonom yang diperolehnya. Nah, dengan haknya yang demikian itu, ia berkewajiban menyelenggarakan kepentingan umum. Nah, dari kesimpulan materi kali ini, hukum administrasi negara, yaitu di dalam bahasa Inggris, administrative law adalah sebuah cabang ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Namun pada dasarnya, pengertian dari hukum administrasi negara ini sulit untuk didefinisikan secara umum, dikarenakan pihak yang satu dengan yang lain mengungkapkan pendapatnya mengenai definisi dari hukum administrasi negara ini berbeda-beda. Namun, untuk mereferensi kita dalam memantau atau memahami pengertian dari hukum administrasi negara, bisa kita lihat dari beberapa pendapat para ahli, seperti Logeman, Oppenheim, dan Beltovoid, dan lain-lain. Hukum administrasi negara ini memiliki dua sumber, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sedangkan subjek dari hukum administrasi negara itu memiliki 4 subjek. Yang pertama ada pegawai negeri, yang kedua ada jabatan, yang ketiga jawatan, dinas, dan BUMN atau BUMD.
Dan yang keempat yaitu ada daerah-daerah swapraja dan swatantra atau daerah kabupaten atau kota dan provinsi. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kepada saya. Terima kasih.